Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 27 November 2022, Pekan Advent pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, bab 2 ayat 1 sampai dengan 5, Mazmur bab 122 ayat 1 sampai dengan 9, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 11 sampai dengan 14, Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Advent, momen membangun harapan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, minggu ini adalah minggu pertama masa Advent. Advent adalah momen yang sangat istimewa bagi kita dalam mempersiapkan diri merayakan Natal. Advent adalah kesempatan berrahmat untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Kristus dalam konteks persiapan Advent adalah kedatangannya dalam hati manusia. Jadi, selain mengenangkan kelahiran Yesus ribuan tahun yang lalu,
tetapi berjaga-jaga atau bersiap sedia untuk kedatangannya yang kedua, juga kedatangannya ke dalam hati kita. Masa Advent yang kita jalani kini merupakan undangan pertobatan. Advent merupakan masa pemantasan diri, jiwa, dan raga kita, masa pengudusan dan penyucian untuk menantikan kelahiran Yesus Juru Selamat. Gereja mengajak kita untuk bertobat. Pertobatan bukan soal lahiria belaka, seremonial semata-mata, tetapi menyentuh kedalaman hati untuk sebuah pembaharuan hidup. Oleh karena itu, sebenarnya kita bisa mengerti mengapa kita dihimbau untuk tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember, yakni supaya ada saat untuk merenungkan kehidupan ini dan menatanya secara baik dan benar sebelum menyambut kedatangan Kristus. Advent melukiskan pengharapan dan sukacita. Dalam tradisi, simbol masa persiapan ini adalah lingkaran Advent. Rangkaian daun hijau berbentuk lingkaran melambangkan keabadian. Tuhan itu berasal dari kekal sampai kekal. 3 lilin ungu melambangkan doa, tobat, dan korban persiapan diri umat agar menyambut hari kelahiran Kristus dengan layak. Lilin berwarna merah jambu akan dinyalakan pada hari Minggu ketiga yang melambangkan kegembiraan dan sukacita karena sudah melewati separuh masa Advent. Selama 4 minggu kita menanti penuh harapan. Buah dari tobat bukan kesedihan karena meninggalkan dosa manusia lama, melainkan sukacita karena hidup baru dalam Tuhan. Minggu Advent mengajak kita untuk bersukacita karena janji itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Pada minggu ketiga, Minggu Gaudete, sukacita meluap-luap karena Sang Penyelamat sudah dekat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menyerukan tindakan berjaga-jaga sebagai satu kewajiban iman dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Sang Penebus. Bagi kaum beriman, tindakan berjaga-jaga yang paling baik adalah menghayati nilai-nilai iman secara benar. Iman kepada Tuhan adalah sebuah karunia dari Tuhan sendiri. Pengakuan iman dituntut dari kita bahwa
kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Namun, iman itu perlu dihayati dalam hidup nyata di dunia ini, dalam doa dan korban, dalam pelayanan kepada sesama, dalam pewartaan dan teladan hidup, dalam setiap aspek hidup sehari-hari. Pada minggu Advent pertama ini, gereja mengajak kita untuk berjaga-jaga melalui tugas, karya, pelayanan, bahkan seluruh hidup kita. Mari kita mengisi hidup kita dengan doa dan pelayanan, kegiatan sosial, keterlibatan kita dalam hidup, dan kegiatan menggereja dan sebagainya. Itulah cara kita berjaga. Sikap hidup yang lebih peduli, berbela rasa, bermurah hati kepada sesama yang membutuhkan bantuan kita, membuat kita memiliki kualitas pribadi dan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sikap berjaga bukan berarti berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Sikap berjaga lebih berarti secara konsisten meningkatkan kualitas iman, sehingga iman itu membaharui tidak hanya diri kita, tetapi juga umat Allah dan masyarakat di sekitar kita. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk waspada, mawas diri, tidak lengah dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita memelihara dan menjaga hidup agar tetap utuh, tak bercela, menjadi orang yang baik, hidup suci di hadapan Allah. Berjaga-jaga berarti hidup dengan hati yang sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Pencuri selalu datang pada saat yang tidak kita duga. Jadi, kita harus selalu siap sedia, dan tidak hanya pada waktu kita sudah tahu kapan ia datang. Tidak ada pencuri yang memberitahukan kapan dia datang. Itu bodoh namanya. Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah penguasa abad dan zaman, tahun dan bulan, siang dan malam. Janganlah kami Kau biarkan hidup acuh tak acuh, seakan-akan tiada lagi sesuatu yang masih dapat kami harapkan. Bangkitkanlah keresahan hati kami akan kedatangan kembali Puteramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Advent pertama. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.